Hanya gara-gara kesal, korban menumpahkan air di dalam kamar. Sepasang suami istri di Kediri tega menganiaya balita perempuannya hingga tewas. Untuk menutupi jejak kejahatannya, pasutri itu mengubur jasad sang balita di samping rumah. Berikut penelusuran koresponden CNN Indonesia Miftah Farid dan video jurnalis Heru Dwi Sudarmanto dalam ulas kasus. Tak jauh dari kemegahan Simpang 5 Gumul yang menjadi ikon Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terjadi sebuah tragedi menyayat hati. Nisa, balita berusia 3 tahun, tewas di tangan orang-orang yang seharusnya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ya, Nisa dianiaya ayah tirinya MT dan NA, ibu kandungnya sendiri. Penganiayaan ini dialami Nisa sepanjang malam Sabtu 23 Juni sampai Minggu dini hari. Saya menelusuri lokasi kejadian di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di rumah inilah yang seharusnya menjadi tempat bernaung yang aman, malah berubah menjadi neraka baginya. Tepat di balik tembok rumah ini, kedua tersangka mengubur jasad Nisa untuk menutupi kejahatannya. Mereka menggali tanah dengan sendok makan dan sepotong kayu. Mayat korban sempat dibawa oleh kedua pelaku ke beberapa tempat di wilayah Kediri, termasuk juga untuk membeli perlengkapan pemakaman. Namun mereka kembali ke rumah karena tidak memiliki ide di mana mereka bisa menguburkan jasad korban secara aman untuk menutupi kejahatan mereka. Mereka memilih untuk menguburkan mayat korban tepat di samping tembok rumah yang mereka tinggali sejak Januari. Kasus ini terkuak setelah Suyono, kakek korban di Nganjuk, curiga dengan kedatangan MT dan NA ke rumahnya tanpa sang buah hati pada Senin 22 Juni 2024. Setelah didesak, mereka mengaku Nisa meninggal dunia karena sakit kejang dan jatuh dari motor. Suyono lalu melaporkan kejadian ini ke perangkat desa dan juga kepolisian. Karena Pak, pengakuan kalau ya sakit berobat belum sembuh, terus malam-malam kejang dibawa ke rumah sakit Baptis. Di perjalanan di sawah balong loh, karena katanya jatuh, kecelakaan, jatuh sendiri. Polisi kemudian menggali lubang kubur Nisa untuk proses otopsi. Dari penggalian ini, ternyata MT dan NA masih membungkus jasad korban dengan kain kafan, tikar, dan menabur bunga sebelum ditimbun kembali. Saya bertemu dengan Novita, yang rumahnya berhadapan dengan rumah MT dan NA. Pasutri ini sangat tertutup. Namun MT, ayah tiri korban, dikenal sebagai sosok yang mudah marah. Dan di hari kejadian, Novita mengaku sempat melihat NA mengambil pasir di dekat rumahnya untuk menutup lubang tersebut. Ya tertutup Pak, kalau kita nggak nyapa, dia juga nggak nyapa. Paling ke belakang itu buang sampah itu aja. Sekitaran Selasa apa Senin gitu, saya lupa ya. Itu dia tuh bawa pot hitam, kalau nggak salah pot hitam apa putih gitu loh. Itu nambahin pasir ngambil dari sebelah rumah saya gitu. Tapi nggak ada pikiran ternyata anaknya di situ nggak ada, semuanya nggak ada. Seperti biasa aja. Kepada polisi, tersangka mengaku naik pitam setelah menuduh Nisa tidak jujur usai menumpahkan air di dalam kamar. Ibu Nisa, NA, menampar dan mencubit Nisa. Kepalan tangan MT yang berbadan besar ini juga ikut menghujam tubuh mungil korban. Menyesal nggak kira-kira melakukan penganiayaan terhadap anaknya? Ya kan? Kira-kira gimana perasaan? Menyesal? Atau memang nggak ada penyesalan karena anaknya nakal atau sering bohong? Namun hari-hari jahanam yang dilalui Nisa tidak hanya terjadi pada Sabtu malam itu saja. Kadang-kadang korban sempat keluar rumah dan bermain di rumah tetangga di sekitar rumah dia tinggal. Dan beberapa kali pula warga mendapati ada luka-luka lebam yang dialami oleh korban. Namun ketika ditanya, dia tidak menjawab, dan kalau diantar pulang oleh tetangga di sekitar sini, korban menunjukkan perangai takut dan memilih sempat lari ke jalan yang lebih besar untuk mencari perlindungan sepertinya.
Ya, warga di sana baru menyadari Nisa sering masuk ke rumah tetangga sebenarnya untuk mencari perlindungan dari perilaku bengis orang tuanya. Ini adalah video Nisa semasa hidupnya, dalam kondisi luka-luka di pipi dan juga bibirnya. Video ini diambil seorang tetangga yang rumahnya sering didatangi Nisa untuk bermain, dan setiap kali ditanya, Nisa seperti menyembunyikan sesuatu. Sekali pas ada lebam itu ditanya anaknya katanya digigit semut gitu. Ya wis kita nggak nanggapi serius lagi gitu. Ya sempat curiga cuman ya nggak berani kan, itu hanya orang. Kalau di sini penting nonton TV gitu. Kalau diantar pulang memang nggak mau dianya, susah. Cuman kadang kita kan mau keluar gitu kan nggak enak mau bawa anak orang kan, ya pasti dikembaliin ke situ. Ya anaknya ya nangis memang kalau diantar pulang. Dugaan para tetangga ternyata benar. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan Nisa kerap mengalami penganiayaan. Dugaan kami sementara penganiayaan ini terjadi di beberapa waktu yang berbeda, namun jelas yang mengakibatkan kematian yang pada malam itu. Kalau penganiayaannya itu kemungkinan berdasarkan beberapa keterangan dari saksi itu terjadi di beberapa waktu yang berbeda-beda. Apa yang dialami Nisa menjadi cerita pilu anak-anak Indonesia. Yang kerap menjadi pemicunya adalah adanya paradigma lama yang masih dipegang masyarakat, yakni jangan campuri urusan rumah tangga orang lain. Kan hanya kemudian orang per orang merasa ada peduli, tapi terus tidak terbangun di dalam lingkungannya itu, RT, RW, tetangga depan rumah, samping kiri kanan itu harus lihat bahwa anakmu juga anakku tadi. Sehingga akhirnya kalau orang tuanya sebagai orang terdekat itu mengancam, membahayakan si anak, orang lain ini atas nama undang-undang, dia bisa langsung bergerak, dia bisa lapor polisi, dia bisa mengambil alih itu gitu. Tapi itu kan yang nggak terbangun karena kemudian nganggap bahwa oh, bukan anakku, ngapain aku ngurusi. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini harus merasakan dinginnya jeruji besi dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.